Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus. Sekali lagi shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa, puji Tuhan. Senang rasanya bisa berjumpa kembali pada ibadah hari ini. Saya percaya hari ini ibadahnya gak akan jadi biasa-biasa aja ketika saudara mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Saya percaya ketika kita membicarakan sesuatu yang terbaik dalam sebuah ibadah, itu berbicara tentang penyembahan dan ucapan syukur. Amin. Saudara siap memuji Tuhan, mengucap syukur? Boleh lambaikan tangannya? Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bangga punya Allah yang begitu baik terhadap setiap kami Tuhan. Kami mau katakan, sekalipun kami di dalam lembah kelam, kami tidak takut Tuhan Yesus. Karena kami percaya tangan Tuhan menopang setiap kami. Kami serahkan ibadah sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sebab Engkau gembala kami yang baik Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu lebih lagi, katakan, Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku, bawa kami ke air yang tenang, bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, takkan kami gentar Tuhan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Kami percaya Tuhan, Kau selalu beserta setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari lebih keras lagi saudara, angkat pujian ini sama-sama nyatakan, Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Mari sama-sama katakan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau beserta. Mari lebih sungguh lagi sambil angkat tanganmu katakan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, takkan gentar kami melangkah Tuhan, takkan gentar ku melangkah, sebab Engkau beserta.
sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Mari dengan segenap hatimu katakan, sekalipun ku berjalan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, takkan gentar Tuhan, kan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Mari sambil tepuk tangan, angkat tanganmu, sama-sama katakan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar, ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Takkan gentar kami melangkah, takkan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita yang baik, sebab Dia gembala yang baik. Mari bawa sembahmu, mari bawa ucapan syukurmu, sebab Dia baik, Yesus baik. Kami berterima kasih Tuhan, Kau baik dalam hidup kami, penyertaan-Mu sempurna, kasih setiamu nyata dalam hidup kami. Sebab itu kami memuji-Mu, sebab itu kami menyembah-Mu. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari lebih lagi sembah Dia sama-sama.
Di setiap keadaan kami Tuhan, kami terus memilih untuk mengikut-Mu. Kami terus memilih untuk memuji-Mu Tuhan. Kau baik Tuhan, Kau teramat baik dalam hidup kami. Kau sungguh baik Tuhan, Kau sangat baik. Terus nikmati hadirat Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk terus memuji-Mu Tuhan. Masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Sebab tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Sekali lagi katakan, oh Jesus, ku sembah Engkau Allah di hidup kami. Walau dunia semua
dan sorak-sorai buat Allah kita. Sebab di dalam Dia kita tidak tergoncangkan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang sedang beribadah, bersama-sama saya mengajak untuk kita sama-sama memperkatakan janji Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Ibadah pada hari ini kami bawa dan serahkan ke dalam tangan Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Kami memuji-muji kebesaran-Mu Tuhan Yesus. Kami mengeluhkan nama-Mu yang kudus. Engkau yang layak disembah, Engkau layak ditinggikan. Mari jemaat Tuhan yang siap memuji menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Berapa banyak orang yang diberkati Tuhan di tempat ini? Boleh lambaikan tangannya. Kalau saudara diberkati Tuhan, maka itu menjadi alasan yang cukup untuk saudara dan saya menyembah Tuhan hari ini. Amin. Siap kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bersorakan haleluya. Haleluya. Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Haleluya. Mari masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Angkat suaramu, sama-sama katakan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia juga sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga. Dengan senang hati angkat sama-sama angkat tangannya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
senang hati. Jemaat GBPRJ sama-sama katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari sama-sama katakan, Yesus Kristus, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan, angkat tanganmu saudara. Sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi surga dengan senang hati. Saya mengangkat jempolnya, kasih jempolnya buat Tuhan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi katakan, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari engkau yang mengalami kebaikan Tuhan sama-sama. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sambil tepuk tangan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Angkat tanganmu, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Anugerahnya kekal sampai selama-lamanya. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau katakan kami bangga punya Allah yang begitu baik bagi setiap kami. Sekali lagi terima kasih Tuhan, kami siap masuk lebih dalam lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara.
ini Tuhan, kami siap untuk masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kami mau terus sembah Tuhan. Apapun yang menjadi keadaan kami saat ini Tuhan, tetap kami memilih untuk mengikut-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari sama-sama nyanyikan dari awal lagi. Karena semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari
Shalom, hari ini saya akan membawakan suatu judul yaitu A Better You. Mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa demikian saudara? Nah, setiap orang di dunia ini, kalau diberi kesempatan, pasti kepingin menjadi lebih baik dalam segala aspek dari kehidupannya. Makanya saudara, kalau saudara perhatikan belakangan ini saudara, apa yang namanya plastic surgery, itu sangat booming sekali. Dan saudara bisa melihat juga kelas-kelas kepribadian bagaimana untuk supaya Anda bisa menjadikan diri lebih baik. Itu juga booming di mana-mana. Apalagi yang namanya kelas-kelas motivasional saudara. Laku di mana-mana. Karena apa? Karena orang berlomba-lomba untuk menjadi lebih baik dalam kehidupan ini. Nah, bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan? Apakah kita ingin menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik secara rohani saudara? Apakah kita menjadi anak-anak Tuhan yang mempunyai roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan? Dan bukan cuma bertahan tapi jadi orang-orang yang penuh dengan kemenangan. Nah saudara, pada waktu kita, masih ingat gak waktu kita terima Tuhan Yesus dan membuat keputusan untuk mau ikut Yesus, ada suatu transformasi yang sempurna yang terjadi dalam alam roh kita ini. Dan kita menjadi ciptaan Tuhan yang baru. Dulu waktu kita dilahirkan, mungkin kita dilahirkan masih dalam dosa saudara, karena ketidaktaatan daripada Adam dan Hawa. Tapi sejak kita terima Tuhan Yesus, nature kita ini mulai berubah. Kita mengalami perubahan dan transformasi dalam kehidupan kita ini. Nah saudara, lalu langkah apa saudara yang harus kita lakukan? Mungkin kita sudah ikut Tuhan Yesus begitu lama, tapi bagaimana, apakah hidup kita ini jadi hidup yang stagnan, atau kita menjadi orang-orang yang mau improve, menjadi orang-orang yang lebih baik di dalam Tuhan, dan melakukan akan amanat agung yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita ini. Nah saudara, dalam kehidupan ini kita tidak mau jadi ombang-ambingkan oleh iblis, menjadi orang yang kalah, tapi kita akan menjadi orang yang lebih baik dan selalu hidup dalam kemenangan. Dan cara-caranya saudara sangat simpel sekali. Saya hanya membuat suatu summary daripada apa yang ada dalam Alkitab ini saudara ya. Salah satunya ada 4 poin yang saya bisa bahas pada hari ini. Nah saudara, yang pertama saudara, rubah cara pikir kita. Rubah pola pikir kita. Kenapa demikian saudara? Yuk kita baca sama-sama di kitab Lukas 6 ayat 45. Dikatakan demikian, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Firman Tuhan tuh nyatet saudara, ternyata hati kita ini sangat penting sekali saudara. Apa yang baik dari hati kita ini yang keluar akan jadi baik saudara. Tapi kalau hati kita ini penuh dengan kejahatan, yang keluar tuh juga kejahatan. Ternyata hati kita ini adalah center saudara ya. Hati kita ini akan mendikte pikiran kita, dan ini akan mendikte akan action atau tindakan yang akan kita lakukan dalam kehidupan ini. Nah saudara, hati kita ini sebagai sistem kontrol saudara dalam kehidupan ini. Nah saya teringat akan suatu ilustrasi yang saya katakan dalam kehidupan saya pribadi ya. Suatu hari waktu saya masih remaja, saya ini ketinggalan pesawat saudara. Dan tidak ada pesawat lagi sampai akan besok siangnya. Padahal besok paginya saya harus ada di tempat itu karena ada seminar yang sangat penting. Akhirnya saya membuat keputusan minta izin sama papa mama bagaimana saya bisa bawa mobil untuk pergi ke tempat itu. Cukup jauh sekali. Karena itu papa saya menemani saya di dalam mobil itu. Dan kemudian saya mulai menyetir. Pertama senang saudara, tapi lama-lama karena jalannya cuma lurus kenceng situ aja ya, lama-lama jadi mulai bosan saudara. Dan saya mulai lihat, wah di mobil ini ternyata ada sistem cruise saudara ya. Mobil itu kalau dipencet seperti semacam sistem autopilot saudara ya, mobil ini akan berjalan sendiri dengan kecepatan yang tertentu yang sudah saya set saudara ya. Ini seperti zaman sekarang kalau di mobil-mobil listrik mereka banyak sekali autopilot saudara. Kalau mereka hanya memencet akan tombol ini, mobil itu akan bisa parkir sendiri, mobil ini bisa berjalan sendiri, tidak usah setir saudara ya. Dan ini yang akan terjadi. Nah, kalau saya mau coba kontrol setirnya, saya harus melawan akan tombol cruise atau autopilot ini, saudara ya. Nah, karena selama setir ini saya lepas, saudara, sistem ini yang akan mengendalikan mobil saya itu selama
sistem ini tidak dimatikan, saudara. Ya, nah saudara, dalam kehidupan ini kita juga sama, saudara ya. Kita ini suka melakukan hal yang sama terus dalam kehidupan ini, sehingga mungkin kita sudah melayani Tuhan, sudah terus tiap hari mengikuti doa fajar, ikut Bible study, tapi cuma dilakukan hanya demikian aja. Nah saudara, mungkin kadang-kadang kita merasakan, bosan aku melakukan hal yang berbeda, saudara, mau ke tujuan yang berbeda, saudara. Tapi kita ini tidak meriset autopilotnya, saudara. Nah saudara, karena hati kita ini sudah diset di satu tujuan, setiap kali kita rileks sedikit, hidup kita ini balik lagi seperti hidup yang lama. Nah hati kita ini sangat powerful, saudara. Hati kita itu yang pegang kendali akan segala yang kita taruh dalam hati kita ini. Mungkin juga kepercayaan kita yang terdalam, prinsip-prinsip kita yang terdalam, itu yang akan menentukan akan direksi daripada langkah daripada kehidupan ini, saudara. Nah kita hanya bisa merubah hidup ini kalau kita deal dengan rasa tidak percaya kita ini. Dan Tuhan itu memang sudah merancang kita sebegitu rupa dengan cara yang luar biasa sekali. Kalau kita selalu bisa merenungkan firman-Nya, janji-janjinya, kita bisa program hati kita ini ke tujuan yang baru. Dan dengan demikian saudara, kita bisa menjalani program hati kita ini yang selalu penuh dengan firman Tuhan itu ke arah tujuan yang Tuhan mau dalam hidup kita ini. Kalau dulu kita izinkan hidup yang lama itu mengontrol kita, sekarang kita izinkan Roh Kudus untuk mengambil alih daripada kehidupan kita ini. Nah saudara, kembali seperti tadi, jangan sampai kita tuh melepaskan daripada kontrol yang sudah ada ini. Begitu kita mengikut Yesus, kita akan penuhi hati kita dengan tujuan-tujuan ilahi, penuhi dengan firman Tuhan kita. Karena hal yang kedua, saudara, hati kita ini menumbuhkan apa yang kita tanam. Nah yuk kita baca sekali lagi di kitab Markus 4 ayat ke-26 dan 27. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu semakin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Jadi saudara, kayak ada orang ini dalam kata sehari-harinya nabur benih. Dia tidak sadar, saudara, dia tidur, dia bangun, dan hari berlalu demikian saja. Dan dia tidak sadar bahwa benih ini tahu-tahu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu bisa makin lama makin tinggi. Dan dia tidak tahu apa yang terjadi dalam tanah ini, saudara ya. Nah saudara, itu demikian juga kalau kita nanam firman Tuhan, kita pasti akan memproduksikan firman Tuhan. Kalau kita menanam hal-hal yang jahat, kita pasti akan memproduksikan hal-hal yang jahat. Nah saudara, benih pun bisa dipilih, saudara ya. Belakangan ini saudara, saya ini punya satu hobi baru, saudara. Saya ini kepingin tanam tanaman yang seperti bumbu-bumbu daripada dapur, saudara ya. Senang sekali kalau lihat benih-benih itu tumbuh. Dan saya lihat, saya ini kepingin sekali untuk menanam jeruk lemon, karena saya sering sekali minum jeruk lemon. Dan saya bilang sama asisten saya, boleh enggak kalau kita menanam pohon lemon? Dia bawa beberapa benih, saudara ya. Dan dia tanam tanpa saya tahu. Dan dia sudah tanam di belakang. Dan saya percaya, saudara. Tapi waktu bertumbuh saya mulai lihat, ini bukan tanaman yang namanya lemon. Tapi dia insist, dia bilang, bukan Bu, ini lemon gitu. Saya bilang ini bukan lemon karena dilihat daripada buahnya. Ternyata yang satu itu memang jeruk nipis, saudara. Tapi yang satu lagi jeruk limau. Sama jeruknya tapi beda, saudara ya. Makanya Tuhan bilang, apa yang kamu tabur itu akan kamu tuai. Tidak mungkin kamu menabur benih lemon yang keluarnya limau. Kamu menabur lemon yang keluarnya jeruk nipis, saudara ya. Makanya itu Tuhan tuh bilang, sama satu ayat yang selalu kita quote bolak-balik, saudara, sampai kita hafal. Di Amsal 4 ayat 23 dikatakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kenapa, saudara? Ya karena yang harus bisa jaga diri kita ini, hati kita ini cuma diri kita, saudara. Kita tidak bisa menjagakan hati kita sama orang lain. Dan situasi tidak bisa juga untuk menjaga hati kita. Kita ini sendiri yang harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Nah saudara, kita ini bisa pilih apa yang mau kita tanam, seperti yang tadi saya katakan, saudara. Kita ini dikasih Tuhan kuasa loh untuk milih benih yang tertentu. Saudara mau pilih benih yang mana? Saudara mau pilih benih yang kebaikan, atau saudara mau pilih benih kejahatan, saudara? Mau taruh benih firman Tuhan dalam kehidupan kita, atau kita mau kasih benih-benih kemalasan dan kita tidak mau ngikuti Tuhan?
Saudara, karena itu akan menimbulkan hasil yang berbeda dalam kehidupan kita. Seringkali orang ngomong sama saya, Bu, saya lihat Tuhan itu tidak bergerak dalam hidup saya. Dari dulu miskin terus. Punya mental yang demikian, saudara. Saya ini orang miskin, maaf. Saya tahu Tuhan mempunyai hal yang berbeda dalam kehidupan kita. Itu kedaulatan Tuhan. Tapi mental yang miskin itu sangat menyedihkan sekali, saudara. Saudara masih ingat gak? Kalau kita isi pikiran kita, hati kita dengan firman Tuhan. Tuhan bilang begini loh, burung di udara Tuhan pelihara. Burung di udara perlu ndak punya pabrik? Ndak punya, saudara. Burung di udara punya bank? Ndak punya, ndak perlu pinjem bank, saudara. Tapi Tuhan peliharakan burung-burung di udara. Saya masih ingat waktu saya dalam keadaan di mana saya nol besar, saudara, dalam keadaan keuangan juga. Saya juga selalu melihat keluar dan saya bilang, Tuhan, firman-Mu bilang, burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan pelihara. Begitu indahnya, saudara. Apalagi aku anakmu, Tuhan. Tuhan pasti akan peliharakan. Saudara, isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Tuhan bahkan di dalam doa Bapak kami dia katakan, berikanlah kami makanan kami secukupnya. Untuk kapan? Untuk hari ini. Saya percaya begitu susahnya dalam keadaan yang paling susah dalam kehidupan saya, Tuhan bisa provide makanan untuk secukupnya untuk hari itu. Oh, sangat luar biasa Tuhan itu, saudara. Makanya kalau kita berjalan di dalam firman Tuhan, kita akan dapat favornya Tuhan. Makanya Raja Daud pun tahu, sampai di Mazmur dia bilang ini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia tahu siapa Tuhannya. Dia tahu, dia isi hatinya karena dia tahu kalau Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan lagi. Aku tidak akan jadi orang yang punya mental miskin. Karena Tuhan bilang di Mazmur 1, kalau orang-orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan apa, saudara? Kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, saudara. Kalau pohon taruh tepi aliran air pasti subur. Pasti suatu hari akan mengeluarkan buah-buahnya. Cuman kadang kita nggak sabar, saudara. Ya makanya Salomo juga hebat, saudara. Ditanya sama Tuhan, kamu minta apa? Dia bilang, Tuhan, dia bukan minta kekayaan. Dia minta akan terkenal, saudara. Tapi dia minta hikmat daripada Tuhan. Karena dia tahu hikmat Tuhan, firman Tuhan bisa merubah hidupnya, saudara. Amin, saudara. Nah, ini yang maksudnya Tuhan. Oh, mungkin kita jadi orang yang suka putus asa. Sedikit-sedikit putus asa. Saya lihat orang dikit-dikit, enggak mungkin putus asa. Dikit-dikit putus asa, saudara. Tapi lihat firman Tuhan bilang apa? The joy of the Lord is my strength. Sukacita yang daripada surga itu adalah kekuatanmu. Siapa yang tidak merasa putus asa? Saya berulang kali dalam hidup saya, berulang kali memberi kesaksian di mana saat-saat saya putus asa. Yang saya lakukan, ayo Tuhan, aku percaya the joy of the Lord is my strength. Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan adalah sukacitaku. Sukacitaku adalah sukacita di dalam Tuhan adalah kekuatanku, saudara. Dan kita tidak ketawa, hahaha, itu tulalit, saudara. Tapi kalau Anda mempunyai sukacita daripada sorga, itu sungguh-sungguh kekuatan daripada saudara. Bagaimana caranya? Simpan waktu dengan Tuhan. Isi hidup kita ini dengan firman Tuhan. Seringkali orang merasa juga rasa rendah diri. Tidak pede, saudara. Saudara tahu tidak? Di Kisah Para Rasul 17 ayat 28 Tuhan bilang apa? Sebab di dalam Dia kita hidup. Di dalam Dia kita bergerak. Di dalam Dia kita tuh ada. Kalau kita ngerti kita tuh hidup di dalam Dia, di dalam firman-Nya Tuhan. Kalau kita ngerti, kita akan bergerak Tuhan dengan cara yang berbeda. Karena kita ada sebagaimana kita ada. Karena kita ada di dalam Dia, saudara. Yuk saudara, mulai hari ini kita belajar tolak perkataan negatif orang-orang sekitar kita yang bilang bahwa kamu tidak bisa berubah, tidak bisa berubah menjadi lebih baik. Tolak semuanya itu. Tapi terhadap diri kita sendiri, kita juga mulai tolak untuk bicara hal-hal yang negatif. Mungkin orang bilang kamu bodoh, kamu tidak bisa. Terus kita bilang, iya Tuhan, saya bodoh, saya tidak bisa. Saudara, mulai hari ini bikin satu keputusan, saya tidak mau. Saya tidak mau mendengarkan perkataan yang negatif. Karena saya tahu, saya hidup di dalam Dia. Saya bergerak di dalam Dia. Saya ada pun karena Dia, saudara ya. Amin. Renungkan terus janji Tuhan. Percaya akan janji Tuhan. Perkatakan
akan terus menerus dalam hati kita. Dan itu akan melekat dalam hati kita. Mungkin saudara tanya, Bu, apakah tidak mungkin kita banyak kekurangan, banyak kelemahan? Ya tentu aja. Bukan cuma saudara aja yang punya kekurangan dan kelemahan. Tapi kalau kita punya firman Tuhan dalam hati kita, kalau kita tahu firman Tuhan itu melekat dan memenuhi hati kita, kita bisa terus berharap. Kita bisa terus berharap. Pada waktu makanya Rasul Paulus bilang, waktu aku lemah, aku ditambah senang. Karena apa? Waktu aku lemah, aku tuh kuat karena ada Tuhan yang membela aku. Pada waktu itu saudara, waktu Anda dalam badai, Anda tidak akan jadi orang yang gampang menyerah and bye-bye. Tapi Anda akan punya sikap yang baik dan teguh di hadapan Tuhan. Bukan berarti kita superhero saudara. Tapi kita tahu kalau firman Tuhan di dalam kita, kita punya harapan. Tuhan, Engkau penolongku. Berulang kali Tuhan bilang, Tuhan, Engkau penolong kami. Tuhan bisa berperang buat kita saudara. Ini yang Tuhan lakukan. Isi hati kita. Kita bisa mengontrol apa yang kita tanam dalam hati kita. Kalau kita mengontrol akan apa yang kita tanam dalam hati kita, pelan-pelan kita akan berubah saudara. Amin saudara. Tuhan, banyak orang yang bilang sama saya tidak bisa tidur Bu. Banyak pikiran. Seringkali kita berpikir untuk hal-hal yang belum terjadi saudara. Padahal Tuhan bilang kesusahan hari ini cukup untuk hari ini aja. Tapi kita sering mikir untuk 2-3 bulan lagi saudara. Tidak bisa tidur sampai stres saudara. Tapi lihat janji Tuhan bilang apa? Berkat dan kebaikan Tuhan tuh selalu mengikuti kita. Bahkan waktu kita tidur, Tuhan akan memberkati kita. Saudara, kita lihat Tuhan sudah janji. Berkat dan kebaikannya akan terus merubah kita saudara ke arah yang kita imanin. Saudara mau mengimanin apa? Saudara boleh pilih. Pilih benih yang baik. Dan yang ketiga saudara, hati-hati dengan apa yang kita serap dalam kehidupan ini. Markus 4 ayat 24 kita baca. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Ini Alkitab mengatakan, camkanlah apa yang kamu dengar. Hati-hati saudara apa yang kamu dengar. Hati-hati saudara apa yang kamu lihat saudara. Nah ini sangat penting buat kita ini saudara, untuk milih siapa yang kamu izinkan bicara mengenai kehidupanmu. Ada orang yang memang ngomong sembarangan dalam kehidupan kita. Memang dari dulu keluargamu begini, papamu, engkongmu begini, dan kamu akan menjadi begini. Seringkali kita biarkan orang-orang itu ngomong sembarangan aja dalam kehidupan kita. Mungkin ada orang-orang yang dalam kehidupan kita yang biasanya orang-orang yang terdekat yang selalu ngomong hal-hal yang negatif saudara. Saya kenal orang yang selalu ngomong curiga terus sama orang lain. Terus gak percaya sama orang. Ketemu sama si A gak senang, si B gak senang, si C gak senang. Semua ada curiga ini saudara. Saya kasih tahu saudara, kalau kita gak line up dengan firman Tuhan, pelan-pelan kita akan jadi orang yang negatif. Secara kita sadar gak sadar saudara, kita akan lama-lama jadi orang yang angry, yang marah, penuh kemarahan. Penuh orang yang menjadi orang yang pahit, mulai menjadi orang yang takut, dan mulai gampang untuk menyalahkan orang lain dalam situasi kehidupan kita yang kita hadapi ini. Hati-hati loh saudara, karena kata-kata yang negatif yang kita ucapkan saudara, dan juga tayangan-tayangan media itu pengaruhnya besar sekali. Kita mau pilih mana? Pilih yang positif dan membangun, atau pilih yang buruk dan menghancurkan? Kita ini seharusnya tahu kita ini punya potensi yang besar karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Yuk hari ini kita buat keputusan, Tuhan aku mau singkirkan yang buruk dan mau jalanin hidup yang sesuai dengan akan tujuan Allah, dengan firman Allah. Dan yang terakhir saudara, raih potensi kita yang terbaik dan yang tertinggi saudara. Kita baca sama-sama kitab Galatia 4 ayat 4-7. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa.
Jadi kamu bukan lagi hamba, perhatikan sini saudara ya. Kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Saudara, ini luar biasa sekali karena Yesus sudah nebus kita, dia mati di kayu salib, dia memperbaiki lagi hubungan kita yang terputus karena dosa dengan Bapa di sorgawi, sehingga kita sekarang tidak dijadikan lagi hamba, tapi dijadikan anak Allah. Jadi anak Allah sudah hebat saudara, sekarang dijadikan ahli warisnya Allah. Bukankah itu hal yang luar biasa sekali saudara? Seringkali kita tuh lupa, kita taruh diri kita sebagai outsider, atau kadang lagi kita menaruh diri kita sebagai hamba. Tapi hari ini Tuhan bilang bahwa kita ini dijadikan anaknya Tuhan, anaknya Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang begitu dahsyat saudara. Dan kita dijadikan bukan cuma anak, jadikan ahli waris. Kita dikasih satu legacy yang luar biasa dalam kehidupan ini. Tapi kita ini suka acting dalam hal yang berbeda saudara. Kita pikir kekristenan itu hanya urusan masuk surga aja. Bisa masuk surga apa enggak? Jadi selama aku hidup di dunia ini, aku tak bertahan saja saudara. Saya juga puji Tuhan, saya sangat bersyukur kalau Tuhan ciptakan surga, siapkan saya surga saudara. Satu, saya percaya one day saya akan masuk ke surga, bertemu dengan Bapa di surga. Tapi selama saya ada dalam dunia ini, saya juga ingin untuk berjalan dalam realita sebagai anak Allah. Saya ingin berjalan sebagai ahli warisnya Tuhan, saudara. Oh, ini hal yang luar biasa. Apakah Anda tidak rindu sebagai itu? Kita tidak mau jadi anak-anak sembarangan. Anak Allah, Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Dia adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan, saudara. Kita ini adalah anak ahli warisnya. Saudara mungkin mikir tentang keselamatan. Kita ini diselamatkan bukan hanya dari neraka supaya kita tidak binasa. Tapi Tuhan pingin kita ini hidup sebagai ahli warisnya Tuhan. Yang berarti apa? Mewarisi seluruh kekuasaan, seluruh harta, seluruh kebaikan Tuhan, seluruh legacy daripada Tuhan. Dan hidup dalam kelimpahan sebagai anak-anak Allah. Wow, luar biasa saudara. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan semuanya ini? Yang pertama saudara, kita harus ngerti siapa kita ini. Seringkali kita lupa, oh iya, kita ini hasil kegagalan suatu evolusi. Oh iya, mungkin secara genetik aja saya kebetulan dilahirkan. Enggak loh saudara. Alkitab nyatet, kita ini dibuat custom made saudara. Tuhan katakan, aku menenun engkau. Bahkan pada waktu engkau masih dalam kandungan ibumu, ditenun sama Tuhan begitu rupa. Tidak ada yang sama. Saudara dan saya tidak ada yang sama. Mungkin ada yang mirip-mirip, tapi tidak ada satu yang sama. Tuhan bikin begitu rupa, dan waktu Tuhan ciptakan kita, menenun kita dalam kandungan mama kita, Dia sudah tahu, Dia memberikan satu tujuan yang luar biasa. Nah, aku membuat engkau sebagai ahli warisku, sebagai anak-anakku, kecintaanku, biji mataku. Dan waktu Dia hembuskan nafasnya buat kita, kita mempunyai nature-nya Tuhan, sifatnya Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya kita ini dibikin bukan sembarangan, tapi sesuai dengan gambar dan rupa daripada Allah. Nah, kita sadar nggak akan siapa diri kita ini? Kalau kita sadar saudara, kita nggak akan jadi orang yang sembarangan. Tapi kita akan mempunyai suatu keinginan untuk meraih lebih tinggi. Menjadi orang yang lebih baik lagi saudara di dalam Tuhan. Nah, mengapa saudara? Karena dengan cara yang demikian kita bisa merubah cara pikir kita ini menjadi cara pikir yang berbeda, karena kita berjalan dalam suatu realem yang berbeda. Kita menjadi seorang yang berbeda karena kita tahu siapa kita dalam Tuhan. Kita adalah anak-anak Allah saudara. Nah saudara, sebagai penutup saya akan ulangi lagi bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi better us, better you, and better me saudara. Masih ingat saudara? Yang pertama, izinkan Tuhan untuk selalu perbaharui pikiran kita. Dikatakan di Roma 12 ayat 2 bilang apa? He renews our mind
Every morning dia memperbarui pikiran kita ini setiap pagi. Waktu kita melek buka mata, saudara, apa yang terjadi? Tuhan, aku mau Engkau ambil kontrol dari pikiranku. Engkau mengambil kontrol daripada hatiku. Tuhan, aku mau supaya Engkau perbaharui sesuai dengan kehendak-Mu hari ini. Yang kedua, saudara, ingat, kita nanam yang baik. Kalau mau menanam sesuatu yang baik, pilih benih yang baik. Karena hati kita ini menumbuhkan apa yang kita tanam. Kalau kita tanam firman Tuhan sebanyak-banyaknya, benih firman Tuhan sebanyak-banyaknya, yang keluar kita akan memproduksikan hal yang baik dalam kehidupan kita. Kita akan berjalan dalam firman Tuhan dengan kuasa firman Tuhan yang tidak terbendungkan. Ingat, saudara, hati kita ini loh menumbuhkan apa yang kita tanam. Dan yang ketiga, saudara, hati-hati dengan apa yang kita dengar. Hati-hati, saudara, dengan apa yang kita lihat, yang kita serap dalam kehidupan ini. Jangan izinkan dunia ini, iblis, untuk merasuki hidup kita. Pilih baik-baik, saudara. Pilih baik-baik, saudara. Ya, dan yang terakhir, yuk kita semaksimal mungkin kita meraih potensi yang ada dalam diri kita. Karena apa? Kita bukan anak sembarangan. Kita ini anak-anak Allah, ahli-ahli waris Allah. Maksimalkan potensi yang Tuhan berikan. Oh, saudara, masih ingat enggak, saudara? Karena Petrus juga tahu dia adalah anak-anak Allah. Dia adalah ahli waris daripada Allah. Waktu dia dipenuhi dengan firman Tuhan, dia dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Dia tahu, dia bergerak, dia hidup, dia ada karena ada Tuhan. Waktu dia berjalan, saudara, orang-orang di sekitarnya yang sakit pun pada sembuh, saudara. Dan Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ayo kita mulai berubah, saudara. Tuhan tidak pernah membedakan orang. Kita juga anak-anak Allah. Kita juga ahli warisnya Tuhan. Ayo maksimalkan potensi yang ada di dalam hidup kita. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Ini sudah waktunya, saudara. Hari-hari ini tambah lama rasanya tambah cepat berjalan. Apa sisa hidup kita mau lakukan untuk apa? Yuk kita memperbaiki diri kita, bukan untuk membuat kita hebat, saudara, menjadi YouTubers yang paling hebat, bukan, saudara, tapi supaya kita menjadi terang dan garam dalam dunia ini, saudara. Kenapa Tuhan mengatakan kita menjadi garam dalam dunia ini? Kalau kita tidak menjadi better you, better me, better us, kita tidak bisa menjadi garam dalam dunia ini, menjadi orang-orang yang so-so, yang mediocre, saudara. Kenapa Tuhan tidak bilang jadilah gula dalam dunia ini? Karena gula hanya jadi pemanis aja, saudara. Tapi garam menjadi perubahan, membuat sesuatu yang tawar menjadi sesuatu yang sedap, saudara, yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Hari ini, saudara, mau enggak kita merendahkan diri di hadapan Tuhan? Yuk kita minta Roh Kudus untuk merubah cara kita memandang diri kita. Mau enggak kita izinkan Roh Kudus untuk bekerja supaya kita bisa tumbuh dan melakukan hal-hal yang luar biasa. Karena, saudara, di dalam kita ada Tuhan yang besar, dan Dia pasti membuatnya kita semua berhasil menjadi orang-orang yang bisa melakukan kehendak Tuhan di akhir zaman ini dan menjadi terang dan garam buat dunia yang tawar ini. Yuk mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih buat firman-Mu yang mungkin sederhana. Tapi Tuhan, tolonglah kami, setiap daripada kami dimanapun yang mendengarkan firman ini. Tuhan, tolong kami. Tolong kami, Tuhan, supaya kami boleh menjadi diri kami yang lebih baik di dalam Engkau. Supaya kami siap dipakai Tuhan menjadi terang dan garam buat dunia ini. Kami tidak menjadi orang yang stagnan, orang yang berhenti di tempat, Tuhan. Tapi kami mau izinkan Roh Kudus supaya Engkau merubah kami, merubah diri kami, pola pikir kami, benih yang kami tanam, yang kami pikir, Tuhan, Kau rubahkan, Tuhan. Supaya kami boleh memilih dengan tepat, Tuhan. Dan kami boleh memilih apa yang kami dengar, yang kami serapkan, Tuhan. Dan kami jadi orang-orang yang mau meraih potensi yang Tuhan taruh. Supaya kami selalu diingatkan bahwa kami adalah anak-anak pilihan-Mu. Kami adalah ahli-ahli waris kerajaan sorga. Mari Tuhan, pakai setiap daripada kami. Kami mau, Tuhan, pakai kami. Supaya boleh membawa lebih banyak jiwa untuk kerajaan-Mu. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Tuhan memberkati. Tiba saatnya kami akan memasuki di dalam perjamuan kudus atau Holy Communion. Sebelum kita masuk, kita ingatkan kebaikan Tuhan Yesus. Dia begitu baik. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menanggung semua dosa yang kita lakukan. Betapa baiknya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau rela mati di atas kayu salib untuk menanggung semua dosa kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah Tuhan, kami kenang selama-lamanya kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Bila kami memikirkan siapakah kami ini, sebelum kami mengenal Engkau, kami adalah manusia yang berdosa Tuhan. Tetapi karena Engkau mau menanggung semua dosa kami, sehingga kami boleh menjadi hidup Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah semua kebaikan-Mu Tuhan, kami kenang selama-lamanya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Perjamuan kudus ini hanya bagi mereka yang sudah percaya, dan anak-anak di bawah 12 tahun jangan makan perjamuan kudus ini. Terima kasih. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bangkit berdiri. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan kepada kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib ini. Biarlah semua mengucap syukur atas kebaikan Tuhan Yesus di dalam hidup ini. Mari kita ucapkan syukur. Oh Rabba Shikira bala 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 bala. Shikira bala 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 bala. Shikira bala 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 bala. Saat ini pencurahan Roh Kudus turun di atas kalian semuanya. Terima kasih mula-mula itu, terima pengajaran sesat ditiadakan, terima. Biarlah semua dari kalian setia sampai mati. Sekali Yesus tetap Yesus. Terima. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oleh darah-Mu kami semua diselamatkan. Oleh darah-Mu kami semua diperdamaikan, sehingga kami boleh memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih. Tibalah saatnya para pria, kepala rumah tangga, angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau sedang melihat para pria, para kepala keluarga sedang mengangkat tangannya Tuhan. Jadikanlah mereka Tuhan raja, nabi, dan imam di dalam keluarganya. Biarlah apa yang mereka kerjakan senantiasa berhasil Tuhan. Terima kasih untuk pengurapan yang sudah Kau berikan kepada para pria, kepala keluarga di tempat ini. Sekarang para wanita, ibu-ibu rumah tangga, angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih untuk para ibu-ibu yang mengangkat tangannya Tuhan. Urapi mereka, berilah kandungan yang kuat Tuhan. Biarlah Tuhan, jadikan mereka tiang doa dan penolong buat suami dan keluarganya Tuhan. Terima kasih Roh untuk mendidik anak-anak takut akan Tuhan, Kau alirkan saat ini juga. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan para ibu-ibu rumah tangga ini menjadikan anggur yang manis di dalam hidupnya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Sekarang anak-anak muda, mereka yang belum menikah, single parents, angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih untuk generasi penerus ini, generasi Jeremia Tuhan. Biarlah mereka dibangkitkan Tuhan. Roh takut akan-Mu mengalir di dalam hidupnya. Roh takut akan-Mu mengalir di dalam hidupnya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah kekudusan mereka jaga baik-baik Tuhan.
Terima kasih Bapak. Pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas daripada orang di bumi. Kau berikan kepada anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Terima kasih mereka yang belum menikah. Engkau mencarikan pasangan yang sepadan Bapak. Mereka yang single parents, peluklah mereka dengan kasih-Mu. Kasih agape, kasih filiemu, memeluk mereka, menuntun mereka jalan di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang semua jemaat angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, berikan mereka semua Tuhan finansial, rohani yang cukup Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan saat ini juga. Mereka yang berbeban berat, berikan mereka jawaban. Mereka yang terikat, Engkau lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami percaya semua jemaat dan semua keluarga besarnya sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Terpuji senantiasa nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Evangelis Lili Sulistyo yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman sebagai berikut. Ibadah Raya via live streaming hari Minggu tanggal 11 September 2022 pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. Ibadah raya tersebut akan disertai dengan ibadah secara online lainnya mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk ibadah anak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus dan tayang ulang atau rerun, ibadah yang dilakukan secara onsite ibadah Mandarin Service, ibadah dewasa muda atau 2PM, dan ibadah Junior Church di channel YouTube GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum, kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website ke rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Ibadah onsite Minggu tanggal 11 September 2022 diadakan di GBI PRJ pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Randy Junaidi BSC. GBI Interkon pukul 9, 11 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SE SPD. GBI Alam Sutra Mall pukul 9, 11 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. GBI PRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Willy Santoso BSC. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Grace Suhadi. GBI HCR pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Steven Jaya Saputra SE. Ibadah raya onsite disertai dengan ibadah onsite BPA sebagai berikut. GBI PRJ yang Professional and Couples 2PM Service pukul 14 waktu Indonesia Barat. 316 Youth English Service pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat. Junior Church pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat. Joshua Generation Kids English Service pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat. Sekolah Minggu pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat. Pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat, Little Blessing Toddler. GBI Interkon ibadah Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat setiap hari Sabtu, Minggu pertama dan juga ketiga. Junior Church pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat. Sekolah Minggu pukul 9, 11 dan 16.30 waktu Indonesia Barat. Pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat, Little Blessing Toddler. GBI PRJ Pluit ibadah Junior Church pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sekolah Minggu pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat. GBI Alam Sutra Mall, Junior Church pukul 11 dan 16.30 waktu Indonesia Barat. Sekolah Minggu pukul 9, 11 dan 16.30 waktu Indonesia Barat. Pukul 9, 11 dan 16.30 waktu Indonesia Barat, Little Blessing Toddler.
GBI HCR, Junior Church, dan Sekolah Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Unit pelayanan Jemaat CK7 akan mengadakan baptisan air. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 28 Agustus sampai dengan 7 September 2022. Pendaftaran melalui www.gbiprj.org atau di counter sekretariat di depan ruang ibadah. Pelaksanaannya hari Sabtu 10 September 2022 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Shalom, saya pernah mengalami rasa sakit di kepala dan ternyata saya itu mengidap penyakit tumor otak. Kemudian saya dioperasi. 3 bulan kemudian kepala saya sakit kembali. Setelah diperiksa, ternyata ada beberapa jaringan yang terputus di bagian operasi yang kemarin dan dokter bilang harus dioperasi ulang. Saya mengalami rasa takut yang luar biasa. Kemudian saya memulai mencari Tuhan. Lewat rumah doa, saya diberkati Tuhan. Lewat rumah doa, saya disembuhkan Tuhan. Lewat rumah doa, saya dipulihkan Tuhan. Saya sembuh tanpa operasi yang kedua. Saya pulih tanpa operasi yang kedua. Terima kasih Tuhan Yesus yang telah melakukan perkara yang besar dalam hidupku. Terima kasih tim rumah doa. Sekarang saya mengambil bagian menjadi pelayan di rumah doa. Terima kasih karena kebaikan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengikuti Rumah Doa CK7 yang akan diadakan secara hybrid, on-site, dan online pada hari Sabtu 17 September 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan untuk on-site di GBI PRJ Mall MGK Lantai 9, Integrity Convention Center di Ruang Topas, Jalan Angkasa, Kafling B6, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dan untuk online diadakan via Zoom di mana link, meeting ID, serta password dapat diklik langsung di apps GBI PRJ CK7 dengan modul Zoom Link atau dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Memasuki bulan September identik dengan dimulainya tahun baru Yahudi. Apakah ada pesan khusus dari gembala senior kita di bulan September ini? Atau pesan Tuhan lainnya yang tentu sangatlah penting untuk kita semua sebagai anak-anaknya? Temukan jawabannya dengan mengikuti Cool Online CK7 bagi Bapak Ibu yang belum tertanam di Cool yang berada di bawah naungan CK7 pada hari Jumat 9 September 2022 pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat dan hari Sabtu 10 September 2022 pukul 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Untuk link Zoom, meeting ID serta password dapat diklik langsung di apps GBI PRJ CK7 dengan modul Zoom Link atau dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita berdoa syafaat, saya mengajak kita semua boleh bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga, 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali.
3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Bapa, saat ini kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami mau memperkatakan, melepaskan berkat atas bangsa kami Indonesia. Biar Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan akan terus dicurahkan. Dan pencurahan Roh Kudus Tuhan yang terbesar dan terakhir Tuhan, boleh ada atas bangsa dan negeri kami. Membawa kerukunan, kedamaian dan kemakmuran atas negeri kami Indonesia ini. Bahkan Tuhan, kami berdoa buat pemerintahan yang ada. Buat Presiden Jokowi dan wakilnya Pak Ma'ruf Amin. Bahkan buat setiap jajaran kepala daerah dari pusat sampai dari daerah yang terkecil sekalipun Tuhan. Bapa, Engkau menaruhkan hikmat yang daripada Tuhan sendiri. Bahkan Engkau meletakkan roh takut akan Tuhan atas setiap mereka. Hingga setiap kebijakan, keputusan yang mereka ambil berasal daripada Tuhan, yang membawa kesejahteraan atas seluruh rakyat Indonesia. Biar Indonesia terus mengalami pemulihan lebih cepat, bangkit lebih kuat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah dibagikan, ditaburkan atas setiap kami. Biar setiap benih firman itu hidup, tertanam, bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kehidupan dalam kehidupan kami ini Bapa. Kau memberkati hamba-Mu dalam pelayanan Tuhan sepanjang hari ini. Bahkan kehidupannya, keluarganya aman dalam pelindungan Tuhan. Membawa banyak keluarga, anak-anak muda dan juga jemaat-jemaat yang datang mengasihi dan mencintai Tuhan lebih lagi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami membawa gembala sidang kami Pak Niko dan keluarga besarnya Tuhan. Aman dalam pelindungan Tuhan. Api Pentakosta ketiga, amanat agung terus dilaksanakan Tuhan. Bekerja lebih dahsyat lagi melalui Pak Niko ya Tuhan. Kau menjaga dan melindungi keluarganya Tuhan. Tidak kurang suatu apapun, bahkan berkelimpahan dalam segala sesuatu yang baik. Berkati juga untuk gembala kami di CK7, untuk Pak Yanto dan keluarganya Tuhan. Kau memberkati pelayanannya Tuhan di tempat ini. Engkau mengetahui isi hatinya atas setiap kami, untuk menjadikan setiap umat Tuhan menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Berkati juga untuk istri, anak, mantu, cucu-cucu, semuanya Tuhan aman dalam pelindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami memperkatakan bangkit generasi Yeremia, generasi anak-anak muda yang Tuhan pakai hari-hari ini, generasi yang sungguh-sungguh hidupnya dipersembahkan bagi Tuhan. Kau memakai setiap mereka menjadi berkat, menjadi terang dan garam dunia, di sekolah-sekolah, di kampus, di perusahaan, di tempat mereka bekerja dan berusaha. Dan biar nilai-nilai kerajaan Allah ada atas setiap kehidupan mereka. Berkati mereka Tuhan untuk menjadi kesaksian-kesaksian hidup dimanapun mereka berada. Dan kini Tuhan, kami mau berdoa, mungkin ada jemaat Tuhan yang hari ini sedang mengalami kelemahan fisik, yang sedang mengalami sakit penyakit. Kami berdoa saat ini Tuhan, bilur-bilur kuasa darah-Mu Tuhan menyembuhkan dari setiap umat-Mu pada hari ini Tuhan. Setiap umat-Mu yang mungkin saat ini sedang mencari pekerjaan, mereka yang sedang mau berusaha, mereka mau mulai kembali Tuhan kegiatan-kegiatan yang baru. Biar kiranya Tuhan memberkati mereka semua Tuhan, mendapatkan apa yang terbaik atas setiap kehidupan umat-Mu Tuhan. Berkati setiap mereka yang mungkin dalam beban berat, biar kiranya diberikan kelegaan dan kelepasan. Dan setiap keluarga-keluarga umat Tuhan di tempat ini diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kini kami angkat hati, kami membuka hati kami mengangkat tangan kami untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati saudara-saudara sekalian. Shalom saudara, pernahkah kita mendengar selentingan ucapan di kalangan orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa insan Pentakosta suka ngawang-ngawang atau tidak membumi? Apakah benar orang Pentakosta hanya peduli tentang karunia-karunia roh, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dunia roh, dan hal-hal lain yang mungkin dianggap abstrak atau tidak relevan bagi kehidupan manusia di bumi pada saat ini? Tentu saja tidak. Insan Pentakosta memang sangat bergantung pada tuntunan Roh Kudus dalam hidupnya sehari-hari. Tapi kita juga membumi dan peduli dengan isu-isu global loh. Mari kita bahas hal ini dari sudut pandang firman Tuhan dalam Voice of Pentecost kali ini.
Pada mulanya Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kemudian Allah membentuk manusia dari debu tanah sesuai dengan gambar dan rupanya sendiri. Manusia diberikan perintah untuk menguasai dan memenuhi bumi sambil menikmati persekutuan yang intim dengan Allah. Ini yang dikenal sebagai mandat penciptaan. Ini artinya kita diberikan tugas untuk terlibat dalam berbagai bidang kehidupan dan memberikan dampak sosial dengan pertolongan dari Roh Kudus. Sebagai masyarakat global, tentu insan Pentakosta tidak dapat berpangku tangan saja dan tidak peduli dengan berbagai isu hangat yang sedang berkembang di dunia. Yang pertama, perubahan iklim. Konsensus para ahli menunjukkan bukti terjadinya perubahan iklim yang diakibatkan oleh pemanasan global sebagai dampak dari kelalaian manusia dalam menjaga lingkungannya. Alkitab menuliskan kisah Nuh yang disuruh Tuhan untuk membangun sebuah bahtera yang sangat besar bersama-sama keluarganya demi mempertahankan kelestarian keragaman hayati dari hewan-hewan yang ada. Nah, sebagai insan Pentakosta yang dipimpin Roh Kudus, tentu kita juga perlu menjadi keseimbangan ekosistem yang ada. Bagaimana caranya? Dengan taat kepada berbagai peraturan pemerintah. Yang kedua, isu SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Seringkali permasalahan yang terkait dengan SARA banyak ditemukan di negara-negara berkembang. Namun, di negara maju juga terjadi berbagai masalah yang berhubungan dengan isu ini. Contohnya, peristiwa demonstrasi Black Lives Matter di Amerika Serikat yang sudah muncul sejak tahun 2013 dan meledak pada tahun 2020. Di Indonesia, isu SARA seringkali dimanfaatkan dalam dunia politik. Seringkali satu pihak menyebut pihak lain dengan berbagai istilah yang sangat tidak pantas. Hal yang disayangkan ialah ada juga sebagian orang-orang Kristen yang terprovokasi dan ikut-ikutan. Nah, apa yang dikatakan Alkitab mengenai isu SARA ini? Rasul Paulus menasihati supaya gereja tidak terbagi-bagi antara golongan Paulus, Apolos, atau Kefas. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 12-13. Selain itu, dalam Yohanes 17 ayat 21-23, Tuhan Yesus sendiri mendoakan para murid saat di Taman Getsemani supaya mereka menjadi satu. Di sini terlihat bahwa Allah berkenan kepada kesatuan dan bukan perpecahan akibat isu SARA. Di era Pentakosta ketiga ini, Roh Kudus yang dicurahkan secara dahsyat justru akan meruntuhkan berbagai benteng SARA. Dalam kitab Kisah Para Rasul, kita dapat melihat bagaimana Roh Kudus dicurahkan pertama-tama kepada orang-orang Yahudi, tetapi kemudian kepada orang-orang bukan Yahudi. Hal ini terjadi sehingga semua orang dari berbagai suku, kaum, dan bahasa bisa mendengar pemberitaan Injil Yesus Kristus dan percaya kepadanya. Salah satu bukti nyata bahwa insan Pentakosta menentang isu SARA adalah adanya Pentecostal World Fellowship atau PWF, di mana gereja-gereja Pentakosta di seluruh dunia dari berbagai suku dan golongan yang berbeda bergabung dalam satu misi untuk menyatukan dan memobilisasi keluarga-keluarga yang dipenuhi oleh Roh Kudus dalam rangka menyelesaikan amanat agung Yesus Kristus. Gereja kita, GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, juga menjadi anggotanya. Sebagai insan Pentakosta, setidaknya kita dapat melakukan hal-hal ini untuk mengatasi isu SARA yang banyak beredar. Pertama, kita harus hidup dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga kita tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita yang ada di media sosial. Kedua, fokus pada kehendak Allah pada zaman ini, yaitu penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus supaya menjadi murid Tuhan Yesus. Dari pemaparan kedua hal tadi, dapat dipahami bahwa kita sebagai insan Pentakosta perlu peduli dan turut serta berperan aktif dalam mengatasi isu-isu sosial kontemporer yang berkembang di masyarakat kita, baik secara lokal maupun secara global. Insan Pentakosta dipanggil Tuhan untuk menjadi garam dan terang yang memberi dampak bagi dunia. Kiranya Roh Kudus memberikan paradigma yang baru dalam memandang dan terlibat dalam penyelesaian isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat dan kuasa untuk kita dapat berkontribusi dalam penyelesaiannya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.